Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi menyelamatkan juru selamat bersama saya, Sani Munir. Topik kajian kita berikut ini adalah: bolehkah penginjil menambahkan kata-kata dalam kurung keterjemahan Al-Quran? Pemirsa, adalah Dr. Deki Gadas yang memunculkan pertanyaan seperti judul topik bahasan di atas. Pertanyaannya yang disertai contoh ini diajukan sebagai tanggapan atas penjelasan saya dalam kurung atas Matius 15 ayat 24. Setujukah Anda kalau saya datang kepada Quran mencomot salah satu ayatnya, misalnya surat 19 ayat 33, lalu membuatnya berbunyi seperti ini: dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku dalam kurung melalui penyaliban, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali dalam kurung pada hari ketiga. Apakah Anda akan setuju saya melakukan hal itu terhadap surat 19 ayat 33 secara demikian? Saudara Deki, saya tidak setujulah, karena kegoblokan Anda sangat parah. Akal sehatmu tidak berfungsi, padahal Allah sudah menampakkan kemurkaannya kepada orang seperti Anda yang tidak menggunakan akal sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Surah Yunus ayat 100. Saudara Deki, Al-Quran adalah kitab tauhid. Ajaran Nabi Isa AS juga adalah ajaran tauhid. Sementara otak Anda Deki adalah otak penyembah berhala yang digelontori Paulus. Jadi nggak nyambung lah. Ketika saya menjelaskan bahwa Yesus diutus Allah sebagai nabi untuk umat Israel, itu benar. Karena itulah yang dimaksud oleh Yesus dalam ayat tersebut. Dan ini sejalan pula dengan Al-Quran. Jadi, ketika seorang dai berceramah menjelaskan ayat Al-Quran, sesungguhnya dia sedang membangun penjelasan dalam tanda kurung. Namun, karena disampaikan dalam ceramah, jelas tanda kurungnya tidak kelihatan. Nah, bagaimana dengan impian Anda untuk menambahkan kata-kata dalam kurung sebagai penjelasan surah Maryam ayat 33? Dr. Deki, Anda tidak pada posisi untuk menambahkan penjelasan dalam kurung terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mengapa? Berikut ini penjelasannya. Pertama, otak Anda berisi ajaran penyembah berhala, sehingga setiap Anda membaca ayat, baik Alkitab maupun Al-Quran, hayalan Anda melayang ke ajaran penyembah berhalanya Paulus. Buktinya, ayat Al-Quran yang tauhid Anda giring dengan penjelasan dalam kurung ke faham penyembah berhala. Yang kedua, Anda tidak memahami ayat Al-Quran. Contohnya, ketika Anda membaca surah Maryam ayat 33, Anda menafsirkan menggunakan kacamata penyembah berhalanya Paulus. Yang ketiga, surah Maryam ayat 33 adalah doa Yesus yang memohon kepada Allah agar kesejahteraan juga dilimpahkan kepadanya, sebagaimana yang sudah Allah limpahkan kepada Nabi Yahya alaihissalam atau Yohanes Pembaptis. Dan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Surah Maryam ayat 15. Dr. Deki,
Anda tidak punya ilmu untuk memahami ayat-ayat ini. Keempat, lalu kalau Anda menambahkan penjelasan bahwa Yesus mati di kayu salib, ini adalah kegoblokan karena Yohanes Pembaptis yang menjadi rujukan Yesus tidak mati di kayu salib. Demikian pula, kalau Anda menambahkan penjelasan bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga, ini adalah kedunguan yang serius. Karena Yohanes Pembaptis yang menjadi rujukan doa Yesus bukan bangkit pada hari ketiga, tetapi akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi, pernyataan Anda, saya percaya Anda adalah orang pertama yang akan protes dan berteriak dengan suara paling kencang dan berseru dengan suara paling sumbang. itu tidak perlu saya lakukan. Percayalah, saya tidak akan berteriak. Saya hanya akan sekedar berbisik ke telinga Anda. Deki, kedunguan Anda sangat parah. Anda bernyanyi seperti kodok di bawah tempurung yang tidak sadar bahwa di sekeliling Anda matahari sudah bersinar terik. Jadi perbuatan Anda yang berotak penyembah berhala untuk mencoba-coba menambahkan kata-kata dalam kurung untuk menjelaskan ayat Al-Quran tanpa pengetahuan dan wawasan tentang misi Al-Quran adalah perbuatan gembel. Dokter Deki, coba deh, saya mau dengar dari Anda tentang sifat-sifat busuk seseorang seperti yang Anda miliki. Itu sesuatu yang tidak bermoral, itu penipuan, itu adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh seorang akademisi yang terhormat. Itu hanya dilakukan oleh para propagandis gembel di jalanan. Oh, begitu? Terima kasih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.